Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Udah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Evi Sri Harsusi dari SDN 2 Karangsari, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Legenda Goa Jati Jajar. Alkisah pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat berdirilah sebuah kerajaan yang sangat besar, luas, dan kuat yang dinamakan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Ketika usia yang semakin senja, rambut semakin memutih, dan kekuatan semakin berkurang, saat itu Prabu Siliwangi merasa harus mewariskan kerajaan pada anak-anaknya. Pangeran Banyak Cotro dipanggillah menghadap ke istana. "Anakku, kini usia ayah semakin tua, sudah saatnya menyerahkan kerajaan kepada kamu." "Ayahanda, mohon maaf, Ananda belum pantas menerima tanggung jawab ini. Ananda belum memiliki ilmu dan wawasan yang cukup, dan Ananda belum mempunyai pendamping hidup untuk menjadikan permaisuri." "Banyak Cotro, anakku, di manakah kamu akan menemukannya?" "Jangan khawatir, Ayahanda, pasti saya akan menemukannya. Untuk itu, izinkanlah Ananda untuk pergi berkelana, selain mencari pengalaman juga mencari calon istri untuk menjadikan permaisuri." Setelah mendapatkan restu ayahandanya, Pangeran Banyak Cokro pergi mengembara. Agar tidak dikenal banyak orang, Pangeran Banyak Cokro mengubah namanya menjadi Arya Kamandaka. Suatu hari dalam pengembaraannya, Raden Kamandaka mendengar Adipati Pasir Luhur yang bernama Adipati Kanandoho mempunyai seorang putri yang cantik rupawan. Ketika di Kadipaten sedang mengadakan pesta, tidak sengaja Raden Kamandaka menabrak Dewi Ciptoroso. Dia tertegun dengan kecantikan Dewi Roso. "Hai pemuda rupawan, katakan padaku, siapakah engkau?" "Aku adalah Raden Kamandaka." Tetapi kehadiran Raden Kamandaka diketahui oleh penjaga Kadipaten. "Hei, siapa itu? Ada penyusup, ada penyusup!" Dan langsung dikejar, diburu untuk ditangkap dan dibunuh. Dengan kesaktian yang dimiliki Raden Kamandaka, dapat meloloskan diri dengan meloncat ke dalam sungai yang deras, dalam, penuh bebatuan, dan hilang. Para pengawal yang mengejarnya mengira Pangeran Kamandaka telah mati hanyut di sungai. Dewi Ciptoroso sangat berduka atas kepergiannya. Ternyata Raden Kamandaka masih hidup. Mendengar Raden Kamandaka masih hidup, Adipati Kanandoho sangat marah. Lalu mengutus prajurit yang bernama Siliwarni untuk membunuh Raden Kamandaka. Siliwarni sebenarnya Raden Banyak Ngampar, adik kandung Raden Kamandaka. Ia menyamar sebagai rakyat biasa karena ingin menemukan kakaknya tersebut dan membawanya pulang. Pertempuran pun terjadi, jurus demi jurus dikeluarkan. Akhirnya Siliwarni dapat menikam tubuh Raden Kamandaka dengan kujang pamungkasnya hingga terluka.
Luka yang dideritanya membuat Raden Kamandaka memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gua. Silihwarni mengejarnya dan menantang Raden Kamandaka untuk bertarung. "Hai Kamandaka, jangan jadi pengecut, keluarlah dan hadapi aku." "Hai pemuda ingusan, jangan kira aku takut padamu. Tidak ada kata takut bagi banyak cotro anak Prabu Siliwangi. Sejatinya saya putra kerajaan Pajajaran. Kau takut? Benarkah kamu banyak cotro, Akang? Aku adalah banyak ampar adikmu. Aku kesini mencari Akang. Malah adikmu menyakitimu. Maafkan adikmu, Akang." Lalu Kamandaka keluar untuk menemui Silihwarni. "Benarkah engkau adikku banyak ampar? Ternyata sudah banyak berubah sampai-sampai aku tidak mengenalmu." Akhirnya adik kakak berpelukan dan saling memaafkan. Kemudian persembunyian Raden Kamandaka diberi nama Goa Jati Jajar. Pada akhirnya Raden Kamandaka dinikahkan sama Dewi Ciptoroso dan hidup bahagia selamanya. Demikianlah cerita Goa Jati Jajar. Pelajaran yang dapat dipetik mengajarkan kita semua untuk selalu rendah hati. Demikianlah cerita legenda Goa Jati Jajar. Salam literasi, salam geopark. Terima kasih.